balik nama, selalu ada cerita di balik sebuah nama. Selamat datang di Kabupaten Boyolali. Dalam episode kali ini, reporter di balik nama akan mengajak pemirsa untuk mencari tahu beragam informasi sejarah yang menarik seputar Kabupaten Boyolali. Mulai dari cerita legenda di balik nama Kabupaten Boyolali yang berkisah tentang terpisahnya Ki Ageng Pandanaran dengan istrinya saat melakukan perjalanan syiar. Cerita di balik nama nasi tumpang, kuliner khas Boyolali yang rasanya sangat unik. Hingga tari Kartika Jati, tarian rakyat Boyolali karya para petani. Penasaran seperti apa? Langsung saja yuk kita simak cerita pertama. Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di antara kaki Gunung Merapi dan Merbabu. Kabupaten yang telah 9 kali memperoleh penghargaan Adipura ini berbatasan dengan Kabupaten Klaten di sebelah selatan, Kota Solo di sebelah utara, serta Kabupaten Salatiga dan Semarang di sebelah timur. Kabupaten dengan 19 kecamatan ini memiliki jumlah penduduk sekitar 900.000 jiwa dengan slogan Boyolali Tersenyum, yang merupakan akronim dari kata tertib, elok, rapi, sehat, nyaman untuk masyarakat. Awalnya, mayoritas mata pencarian masyarakat Boyolali adalah bertani dan berternak. Namun sejak 2010 silam, Bupati Boyolali mencanangkan kebijakan Boyolali Pro Investasi dengan menjadikan Kabupaten Boyolali sebagai kabupaten pengembangan kawasan industri hingga saat ini. Kebijakan tersebut berdampak pada bertambahnya jenis lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Boyolali, yaitu pada sektor industri, namun dengan tetap mempertahankan kawasan hijau. Selain terkenal dengan minuman susu sapinya, Kabupaten Boyolali juga terkenal akan keberagaman kuliner sotonya, mulai dari soto seger, soto dele, dan soto rumput. Untuk objek wisata yang diunggulkan, jangan ditanya, Kabupaten Boyolali kaya akan beragam objek wisatanya yang cukup lengkap. Mulai dari wisata budaya berupa seni tari rakyat yang jumlahnya mencapai puluhan, wisata alam pegunungan karena kedekatannya dengan kaki Gunung Merapi dan Merbabu, wisata airnya yang unik yaitu Umbul Pengging, kolam pemandian alam yang konon pernah menjadi tempat mandi bagi para anggota kerajaan Surakarta, serta beberapa wisata sejarah dan religi, salah satunya adalah pendopo kabupaten yang masuk dalam cagar budaya karena dipercaya sebagai salah satu tempat yang pernah disinggahi Pakubuwono VI saat hendak menuju Gunung Merapi. Dan kali ini, reporter di balik nama akan mengajak pemirsa mengunjungi 2 tempat bersemayamnya batu bersejarah yang masih belum banyak diketahui masyarakat, namun menjadi saksi bisu dari legenda di balik nama Kabupaten Boyolali, yang erat kaitannya dengan legenda perjalanan syiar Ki Ageng Pandanaran bersama istrinya Nyi Ageng Pandanaran. Ada warga Boyolali yang tahu legendanya nggak ya? Yuk ikutin reporter kita, tanya-tanya langsung ke mereka. Karena itu dulu pernah ada boyo, mungkin lupa gitu kali. Sunan Tembayat itu melakukan perjalanan bersama istrinya, membawa tongkat, dan tongkat itu berisi emas-emas, dan ada perampok yang menginginkan tongkat tersebut. Lalu kemudian Sunan Tembayat melakukan perjalanan lagi dan istrinya ditinggal. Kemudian istrinya berpikiran kalau semoga tongkatnya itu lupa sama perampoknya tadi. Dulu katanya sebelum terjadinya di kota sini ada buaya yang berkeliaran di daerah sini gitu katanya. Nah setelah itu kan buayanya kan lepas, banyak yang di kampung-kampung itu lah. Setelah mau mencari sarangnya katanya dinamain kan lupa sarangnya namanya. Terjadinya kota Boyolali itu dinamakan karena buayanya lupa dari tempatnya sarangnya itu, katanya gitu, cuma dengarnya gitu. Jawabannya cukup beragam juga ya pemirsa. Biar nggak bingung, ikutin reporter kita yuk cari tahu legenda selengkapnya langsung ke ahlinya. Alkisah Ki Ageng Pandanaran
yang dulu dikenal dengan Tumenggung Notoprojo ini diramalkan oleh Sunan Kalijogo akan menjadi wali penutup menggantikan Syekh Siti Jenar. Nah, oleh Sunan Kalijogo, Ki Ageng Pandhanaran tersebut diutus, didhawuhi untuk menuju ke Gunung Japalkat yang tempatnya di Tembayat, Kabupaten Klaten. Untuk apa? Untuk melakukan syiar agama Islam. Beliau berjalan dari Semarang menuju ke Tembayat, Kabupaten Klaten. Jalan kaki bersama Nyi Ageng Pandhanaran. Berjalannya memang tidak seiring saat itu, depan belakang. Mengalami banyak rintangan, bahkan sempat dirampok di tengah jalan. Kemudian Ki Ageng Pandhanaran berjalan cukup jauh, meninggalkan Nyi Ageng Pandhanaran jauh di depan. Kalau sekarang ini kan, kalau suami istri pergi kan bersama, bahkan bergandengan begitu. Ini tidak, karena memang dalam rangka prihatin. Dalam perjalanan menuju ke Klaten dari Ambat tersebut semakin jauh. Ki Ageng juga merasa kok Nyi Ageng juga jauh tidak kelihatan. Sampailah di satu batu besar yang berada di tengah sungai. Ki Ageng Pandhanaran berhentilah di situ sambil menunggu Nyi Ageng Pandhanaran. Dalam berhenti tersebut, Ki Ageng berucap, "Boya wis lali wong iki." Artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, apa sudah lupa orang ini kepada saya? Karena ditunggu-tunggu tidak datang-datang gitu. Begitu juga Nyi Ageng Pandhanaran juga berhenti karena sudah capek. Berhenti di satu batu sambil mengetuk-ngetukkan tongkatnya itu, berucap juga, "Boya wis lali kaki karo aku." Nyi Ageng juga berucap, "Opo sudah lupa Ki Ageng kepada saya?" Begitu ucap Nyi Ageng. Maka daerah tersebutlah sekarang yang disebut dengan nama Boyolali. Itu asal kata dari Boya Lali. Nah, sekarang pemirsa udah pada tahu kan legendanya? Ternyata nama Boyolali itu berasal dari kata Mbokyo wis lali yang diucapkan Ki Ageng Pandhanaran dan istrinya saat mereka terpisah jarak ketika melakukan perjalanan syiar menuju Tembayat. Mengenai letak dan rupa dari dua batu persinggahan Ki Ageng Pandhanaran dan istrinya, yuk ikutin reporter kita langsung ke tempatnya. Batu pertama ini adalah Batu Dakon yang terletak di kawasan Pasar Sunggingan, Kabupaten Boyolali. Batu yang memiliki permukaan berlubang ini masih dianggap keramat oleh sebagian masyarakat dengan memberikan sesajen di depan batu setiap malam Jumat tiba. Setelah mengunjungi Batu Dakon, selanjutnya reporter kita akan mengunjungi batu bersejarah lainnya yang terletak di salah satu sungai besar di pusat keramaian Kabupaten Boyolali. Ya pemirsa, di balik nama, saat ini saya sedang berada di salah satu aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Boyolali. Dan batu besar yang ada di belakang saya ini menurut legenda dipercaya masih memiliki keterkaitan dengan Batu Dakon. Jika Batu Dakon dipercaya merupakan tempat singgah Nyi Ageng Pandhanaran, batu besar di belakang saya ini dipercaya merupakan tempat singgah Ki Ageng Pandhanaran saat beliau merasa sudah terpisah jarak yang jauh dengan istrinya ketika mereka berdua melakukan perjalanan syiar dari Semarang menuju Tembayat. Untuk mengenang jasa Ki Ageng Pandhanaran, hingga saat ini setiap Boyolali berulang tahun, bupati dan pejabat setempat masih rutin melakukan ziarah ke makam Ki Ageng Pandhanaran di Tembayat, Kabupaten Klaten. Menurut Pak Mulyono yang lahir dan tinggal di Boyolali sejak tahun 1962 hingga saat ini, dulunya Kabupaten Boyolali yang kini genap berusia 168 tahun ini sering disebut banyak orang sebagai kota mati, karena suasananya yang selalu sepi dan gelap saat di atas jam 7 malam.
Namun seiring perkembangan zaman, mulai tahun 1995 mulai terlihat geliat pembangunan di Kabupaten Boyolali hingga menjadi salah satu kabupaten tujuan wisata yang ramai seperti sekarang ini. Setelah ini, reporter di Balik Nama akan mengajak pemirsa mencicipi uniknya cita rasa kuliner nasi tumpang khas Kabupaten Boyolali. Jangan kemana-mana. Pemirsa di Balik Nama, jika Anda sudah sering menikmati beragam minuman susu atau kuliner soto yang khas di Boyolali, bagaimana dengan sajian nasi yang satu ini? Namanya nasi tumpang. Di balik penampilannya yang sederhana, kuliner nasi khas Kabupaten Boyolali ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Dengan sayur yang bahan bakunya berupa tempe yang sengaja dibusukkan. Eits, jangan kaget dulu mendengar bahan bakunya ya. Rasanya tidak semengerikan kedengarannya kok pemirsa. Kuliner yang pas disantap sebagai menu sarapan atau makan siang ini terdiri dari nasi putih dan sayur tumpang, yaitu beberapa jenis sayuran yang direbus dengan siraman saus atau kuah kentalnya yang terbuat dari tempe busuk yang ditumbuk. Dengan campuran beberapa jenis bumbu seperti bawang putih, bawang merah, daun salam, lengkuas, kencur, dan cabai, serta sedikit santan yang biasanya disajikan dengan tambahan tahu atau koyor. Saat Anda berkunjung ke Kabupaten Boyolali, Anda bisa menemukan banyak sekali warung yang menjajakan nasi tumpang sejak pagi hingga sore hari. Salah satunya adalah warung makan yang berada di Jalan Pandanaran ini. Ikutin reporter kita icip-icip rasanya yuk! Sayur tumpang pada kuliner nasi ini memiliki perpaduan rasa gurih dan pedas serta aroma tempenya yang cukup menyengat, namun tetap nikmat saat dilahap dengan nasi putih hangat. Ya pemirsa, di Balik Nama, sekilas nasi tumpang memang menyerupai nasi pecel. Namun yang membedakan adalah siraman kuah di atasnya yang terbuat dari bahan dasar tempe yang sudah berumur cukup tua. Nah, konon katanya semakin tua umur tempe, maka rasa khas dari tumpang akan semakin terasa. Meskipun sayur tumpang menggunakan bahan baku yang tidak biasanya, bukan berarti kuliner ini berbahaya ya pemirsa. Karena bahan baku tempe busuk yang digunakan sengaja dibusukkan dengan perhitungan hari yang sudah ditentukan hanya untuk menciptakan cita rasanya yang khas saja. Biasanya proses pembusukan tersebut dilakukan sekitar 2-3 hari saja. Jadi, sayur tumpang ini sama sekali tidak mengandung bakteri yang berbahaya bagi tubuh kita. Justru, sayur ini menjadi salah satu alternatif lauk rendah kolesterol karena terbuat dari bahan-bahan alami yang diproses dengan cara direbus. Sebagai salah satu kuliner unggulan Kabupaten Boyolali, warga Boyolali tahu nggak ya arti di balik nama tumpang? Yuk ikutin reporter kita tanya-tanya ke mereka. Karena mungkin cara masaknya ditumpangin di atas bara mungkin ya Mbak ya? Biasanya kan ditumpang-tumpangin nasinya. Oh ya mungkin karena dikukus itu ya Mbak, kan sambal tumpang itu dikasih tempe busuk itu ya, dikukus ya mungkin itu kali ya. Daripada bingung menebak-nebak, ikutin reporter kita cari tahu jawabannya yuk ke ahlinya. Artinya kalau basa Jawa itu tumpang itu kan numpang ya Mbak ya, di atas nasi itu tumpang. Jadi taruhnya itu nasi dulu baru ditumpangi sayur. Kalau rata-rata kan seperti kalau sop itu kan sop baru ditumpang nasi. Soto itu kuah dulu baru ditumpangi, baru dikasih nasi. Kalau nasi dulu baru ditumpang lah
Ada sayurnya ditumpang, itu tadi kuah yang berasal dari tempe busuk dan tahu tadi, Mbak. Nah, sekarang jadi tahu kan pemirsa kalau ternyata penamaan tumpang itu berasal dari cara penyajian kuliner nasi ini. Kuliner yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1960-an ini dijajakan dengan kisaran harga kurang dari Rp10.000 saja. Menurut Pak Mulyono yang menjadi penikmat kuliner tradisional ini sejak kecil, tidak ada yang berubah dari rasa dan penyajian kuliner ini dari dulu hingga saat ini. Variasi yang dilakukan oleh beberapa penjajah kuliner ini hanya berupa nasi putih yang digantikan dengan bubur asin saja. Sehingga selain nasi tumpang, biasanya beberapa penjual juga menjajakan bubur tumpang dengan perbandingan harga yang lebih murah. Pemirsa, cerita di balik nama tari rakyat karya para petani Boyolali akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami ya. Selain kaya akan keberagaman kuliner tradisionalnya, Kabupaten Boyolali juga memiliki puluhan jenis tarian rakyat yang beragam. Dengan kelompok atau grup tari yang jumlahnya mencapai sekitar 200 kelompok. Tarian rakyat sendiri dapat diartikan sebagai jenis kesenian tari yang tumbuh dan berkembang di suatu lingkup masyarakat yang dapat dinikmati masyarakat setempat maupun masyarakat luas. Tari Kartika Jati merupakan salah satu tarian rakyat kebanggaan warga Boyolali yang berasal dari Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo. Tarian yang diciptakan oleh para seniman alam yang tinggal di sekitar lereng Gunung Merapi dan Merbabu ini melibatkan 25 hingga 35 orang penari yang mayoritasnya adalah para petani dan sebagiannya lagi adalah para pelajar. Menurut informasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat, saat awal mula diciptakan oleh para petani desa sekitar 5 tahun silam, tarian ini hanya ditampilkan sebagai hiburan malam di desa. Dan pada saat diadakan beberapa ritual desa seperti sadranan, bebersih desa, dan lain sebagainya. Dengan durasi tampilan sekitar 1-2 jam. Namun seiring perkembangan zaman, kreativitas yang potensial dari para seniman alam ini dikembangkan oleh Disbudbar setempat dengan memoles dan melatih gerakan-gerakan mereka agar lebih singkat, padat, dan berisi, serta meringkas durasi tampilannya menjadi sekitar 15 menit saja, tanpa menghilangkan gerakan-gerakan dasar yang mereka ciptakan. Sejak saat itulah kelompok penari Kartika Jati dari Desa Sukabumi ini akhirnya mulai berani menambah jam terbang mereka dengan menjadi pengisi acara dalam pesta pernikahan, hitanan, dan lain sebagainya hingga mengikuti beberapa perlombaan dan pementasan tari. Tarian energik yang dalam setiap penampilannya selalu menggunakan kostum-kostum unik ini menggambarkan sikap masyarakat desa yang kompak, rukun, dan selalu bergotong royong. Lihat saja penampilan dari para penari Kartika Jati yang satu ini. Selain gerakan dan kostumnya yang kompak, mereka juga berhasil membawakan tarian ini dengan mimik penuh penghayatan dan ritme yang begitu bersemangat. Tidak heran jika tarian ini sering memenangkan beberapa perlombaan bergengsi dan bahkan pernah beberapa kali dipromosikan ke tingkat nasional oleh dinas setempat. Sebagai salah satu seni tari kebanggaan Boyolali, warga Boyolali udah pada tahu belum ya asal-usul nama tarian Kartika Jati? Yuk ikutin reporter kita tanya-tanya langsung ke mereka. Tidak tahu, Pak. Nggak tahu juga sih. Baru kali ini baru dengar. Wah, ternyata belum banyak warga yang tahu arti dari nama tarian ini ya pemirsa. Yuk ikutin reporter kita cari tahu jawabannya langsung ke ahlinya. Dia menamakan tarian Kartika Jati itu dia punya inisiatif
tarian tersebut sangat menghibur sekali kepada masyarakat. Yang semula masyarakat itu kalau sore sudah tidur dalam kegelapan lah, apalagi di desa, di lereng gunung, itu kan sepi sekali. Makanya dia itu namakan Kartiko Jati, bintang yang sejati ini menerangi masyarakat yang di dalam kegelapan. Biar merasa terang, desanya menjadi terang, menjadi penuh hiburan, menggali kreativitas mereka untuk mencintai budaya sebagai pelaku seni, juga menghargai budaya yang ada di desanya gitu. Oh, ternyata artinya adalah bintang yang sejati. Wah, indah sekali ya pemirsa arti di balik namanya. Nama tersebut dipilih warga dengan harapan agar tarian tersebut dapat menjadi hiburan seni yang mampu mengusir sepi para petani dan masyarakat desa saat malam hari tiba. Bukan hanya penarinya saja yang merupakan seniman alam, para pemain musik dalam tarian ini juga merupakan para musisi alam loh pemirsa. Dan satu lagi, kostum yang mereka gunakan saat menari juga terbuat dari bahan-bahan yang berasal dari alam. Seperti daun pohon bambu, daun pandan, serta daun mendong yang biasa digunakan sebagai bahan baku tikar. Para penari Kartika Jati ini menjahit sendiri kostum mereka loh pemirsa, tanpa mesin jahit. Wah, benar-benar kreatif ya mereka. Bagaimana nih dengan kita? Ya pemirsa, di balik nama, keanekaragaman tari-tarian rakyat yang dimiliki oleh daerah kita tentunya akan semakin dikenal oleh halayak luas jikalau kita senantiasa melestarikannya. Dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui festival budaya. Sekian dulu cerita dalam episode kali ini. Di balik nama akan hadir lagi Jumat depan jam 7 malam dengan beragam informasi menarik lainnya mengenai sejarah di balik sebuah nama kawasan, kuliner, dan tradisi yang ada di kota Semarang dan sekitarnya hanya di Cakra Semarang TV. Terima kasih telah menyaksikan Di Balik Nama, di mana selalu ada cerita di balik sebuah nama. Sampai jumpa!